Dalam sejarah peradaban Mesopotamia kuno, Raja Namrud dikenal sebagai penguasa Babilonia yang paling angkuh dan penuh kesombongan. Bukan sekadar raja biasa, tetapi seseorang yang menganggap dirinya setara dengan Tuhan. Kekuasaan yang luas dan istana megah yang dibangun menjadikannya pemimpin yang ditakuti sekaligus dihormati oleh rakyatnya. Ia membangun menara yang menjulang tinggi hingga ke langit, berusaha mengungguli Tuhan. Di balik kisah yang banyak dikenal, terdapat lembaran lain dari kehidupannya yang tidak banyak orang ketahui. Namrud tumbuh sebagai anak cerdas dengan ambisi besar. Sejak muda, kepiawaiannya dalam strategi politik dan militer sudah tampak jelas. Kehausan akan kekuasaan membuatnya tidak segan-segan menggunakan cara licik untuk mencapai tujuan. Ketika raja sebelumnya masih berkuasa, diam-diam ia membangun aliansi dengan para penasihat kerajaan dan jenderal yang tidak puas dengan pemerintahan saat itu. Jabatan tinggi serta kekayaan melimpah dijadikan umpan untuk menarik dukungan mereka dalam perebutan takhta. Pada suatu malam yang telah direncanakan dengan matang, sebuah jamuan makan besar digelar di istana, mengundang para pemimpin militer serta bangsawan terkemuka. Dalam pesta penuh kemewahan itu, anggur yang disajikan kepada lawan-lawan politik telah dicampur dengan racun yang bekerja perlahan. Sementara itu, pasukan bayaran yang telah disuap menyelinap ke dalam kamar-kamar para pejabat tinggi yang masih setia kepada Raja Lama, menghabisi mereka dalam keadaan tidur. Di tengah kekacauan, Namrud sendiri memastikan tidak ada yang tersisa untuk menantangnya, termasuk raja yang sedang berkuasa. Keesokan paginya, ia muncul di hadapan rakyat dengan jubah kebesaran, mengumumkan bahwa dirinya lah sebagai satu-satunya penguasa sah. Cerita diputar-balikan, menuduh para bangsawan adalah pengkhianat yang mencoba merebut kekuasaan, sehingga rakyat tidak memiliki pilihan selain tunduk kepadanya. Dengan kekerasan dan tipu daya, Namrud naik ke puncak kekuasaan, menegakkan pemerintahan yang otoriter. Siapapun yang berani menentangnya akan menghadapi hukuman mengerikan, mulai dari pembuangan, penyiksaan di depan umum, hingga eksekusi brutal yang dilakukan demi menanamkan ketakutan. Kejayaannya dibangun di atas darah dan penderitaan, namun kesombongan membuatnya merasa tak tersentuh, seolah-olah kekuasaan yang dimiliki akan bertahan selamanya. Sebagai penguasa Babilonia saja, ternyata itu tidak cukup dan tidak merasa puas bagi Namrud. Ambisi yang lebih besar menguasainya, keinginan untuk disembah sebagai Tuhan. Sejak saat itu, kuil-kuil megah didirikan atas namanya, dan rakyat diwajibkan bersujud kepadanya. Setiap hari, jubah berhiaskan emas dan batu mulia dikenakan, membiarkan sinar matahari memantulkan cahaya dari tubuhnya agar tampak bercahaya di hadapan rakyat. Di dalam istana, sebuah cermin dari perunggu berkilau menjadi tempatnya bercermin, meyakini diri sebagai makhluk paling agung di dunia. Tetapi di balik kejayaannya dan merasa dirinya adalah Tuhan, Namrud menyimpan ketakutan mendalam. Mimpi-mimpi aneh terus menghantuinya, membangunkannya di tengah malam dengan keringat dingin bercucuran. Dalam salah satu mimpi, seorang lelaki berpakaian sederhana muncul dengan tongkat bercahaya. Dengan satu pukulan ke tanah, istana megah yang dibangunnya runtuh seketika. Namrud terbangun dalam kegelisahan, lalu segera memanggil para ahli nujum untuk menafsirkan makna di baliknya. Mereka memperingatkan bahwa kekuasaannya kelak akan digoyangkan oleh seorang pemuda dari rakyat biasa. Ketakutan menguasainya, membuatnya semakin curiga terhadap orang-orang di sekitarnya, bahkan terhadap penasihat dan pengawalnya sendiri. Pengawal istana berkali-kali diganti, seolah langkah itu bisa menjamin keselamatannya. Pengawasan diperketat, mata-mata disebar, dan tembok istana semakin tinggi. Tetapi tak satu pun mampu meredam kegelisahan yang mencengkeram jiwanya. Rasa takut Namrud berubah menjadi sebuah tindakan yang kejam. Ia memerintahkan untuk membinasakan setiap anak laki-laki yang baru lahir di negeri itu. Namun, takdir berkata lain. Nabi Ibrahim tetap lahir dan tumbuh menjadi sosok yang kelak menantang Namrud secara langsung.
Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa ibu Nabi Ibrahim melahirkannya secara sembunyi-sembunyi di dalam goa untuk menghindari ancaman penguasa. Sejak kecil, ia menunjukkan keistimewaan luar biasa hingga akhirnya tumbuh dengan keyakinan yang kokoh akan Tuhan yang sejati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski ayahnya seorang pembuat patung berhala, Nabi Ibrahim menolak menyembahnya dan mulai menyeru kepada ajaran tauhid yang murni. Sebagai bentuk dakwah, ia menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh Raja Namrud dan rakyatnya. Ketika mendapati patung-patung tersebut hancur, Namrud murka dan segera memerintahkan penangkapan Nabi Ibrahim. Di persidangan, Nabi Ibrahim mengatakan bahwa penghancur patung-patung itu adalah patung terbesar yang masih utuh. Para pengikut Namrud tersentak, menyadari ketidakmasukakalan jawaban itu. Jika patung tidak bisa melakukan apapun, mengapa mereka menyembahnya? Seru Nabi Ibrahim. Mendengar jawaban tersebut, Namrud semakin marah dan memerintahkan hukuman bagi Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Namun, dengan izin Allah, api yang seharusnya panas membara membakar tubuhnya justru terasa dingin dan memberikan keselamatan. Setelah kejadian itu, Namrud semakin geram dan menantang Nabi Ibrahim dalam perdebatan. Ketika sang Nabi menyatakan bahwa Tuhan adalah yang menghidupkan dan mematikan, Namrud dengan angkuh memerintahkan 2 tahanan dibawa ke hadapannya. 1 orang dihukum mati dan 1 tahanan lagi dibebaskan. "Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan," ujarnya sombong. Namun, Nabi Ibrahim menantang lebih jauh. "Jika kau memang Tuhan, maka terbitkan matahari dari barat." Namrud terdiam. Tak ada jawaban. Keangkuhan yang selama ini menjadikannya merasa tak terkalahkan mulai runtuh di hadapan kebenaran tak terbantahkan. Hari demi hari, kejayaan Babilonia mulai meredup. Suara-suara misterius yang memperingatkan kehancuran semakin sering terdengar. Ketakutan menguasai pikirannya, membuat Namrud semakin kejam dan curiga terhadap orang-orang terdekat. Istana megah menjulang tinggi, tidak lagi membawa ketenangan. Hingga akhirnya, hukuman Allah datang dengan cara yang tidak terduga. Bukan pasukan perang, bukan pula bencana dahsyat, melainkan sekumpulan nyamuk kecil. Jutaan nyamuk menyerbu Babilonia, memenuhi langit seperti badai hitam, menakutkan. Para prajurit melawan dengan berbagai cara, namun makhluk kecil itu menyusup ke setiap celah istana, mengacaukan segalanya. Salah satu nyamuk masuk ke dalam lubang hidung Namrud, mencapai otak, dan mulai menyiksanya dengan rasa sakit luar biasa. Setiap hari, denyutan di kepala semakin tak tertahankan. Upayanya mengurangi penderitaan. Para pelayan diperintahkan untuk memukulkan tongkat ke kepalanya, tetapi tidak ada yang mampu mengusir rasa sakit itu. Lambat laun, kewarasannya pun hilang. Dari seorang raja yang berdiri megah dan gagah di atas singgasana, ia berubah menjadi pria lemah yang dipenuhi penderitaan. Akhir hidup Namrud tiba dengan cara yang hina, bukan oleh tangan manusia atau peperangan, melainkan oleh seekor nyamuk kecil yang menjadi alat kehancurannya. Seorang penguasa penantang Tuhan yang ambisius akhirnya takluk oleh makhluk sekecil itu. Kekuasaan dan kesombongan yang dibangun bertahun-tahun tidak mampu menyelamatkan Namrud dari kehendak ilahi. Kisah ini menjadi pelajaran bagi semua orang bahwa keangkuhan tidak akan pernah membawa seseorang kepada keabadian, serta kekuasaan yang berdiri di atas kesombongan akan runtuh dengan cara paling hina.